Oke teman-teman, masih di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya berada di salah satu warga desa yang saat ini mulai pengembangan ternak endoknya dengan memperlebar kandang ya, memperlebar kandang. Ketika itu kemarin sudah pernah saya liput terkait dengan kandang dan pengalamannya sudah pernah terkena virus ketika itu, dan ini untuk menjadi keamanan dari kehilangan ya, tapi ini membuat kandang yang sangat sederhana dan bisa ditiru oleh teman-teman semua dengan biaya yang tidak terlalu mahal ya, tetapi diharapkan endoknya nanti akan aman. Oke, ketika itu sudah pernah terkena virus dan semua ternak endok dan ayamnya mati dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kita akan coba ulik terkait dengan pengembangan, pencegahan penyakit dan perawatan endoknya. Saat ini sudah mulai berkembang dan sudah bersama peternak muda yaitu Mas Rohman. Mas Rohman, selamat sore Mas. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah. Sehat ya Mas? Sehat. Ya. Oke Mas, bisa dijelaskan Mas, ini di kelurahan mana, RT RW-nya, supaya nanti ada lokal Purworejo mungkin atau Kota Arjo yang melihat bisa main untuk melihat ternak endok jenengan nih. Ini dari Semawung Kembaran, Ngampon. Semawung Kembaran, Padukuhan Ngampon ya. Ngampon ya, RT 1 RW 6. RT 1 RW 6 Kecamatan Kota Arjo, Purworejo. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oke Mas Roman, bisa dijelaskan saat ini ada berapa populasi di kandang jenengan nih? Ini mentoknya ya total masih 30-an ya. 30-an. Ya. Dengan populasi indukannya ada berapa yang sudah produksi nih? Indukannya sementara masih 4 ini. Oke, jantan 1. Jantan 1. Yang remaja itu ada berapa? Remaja yang jantannya itu 3 ya itu. Ada 3. 3 ya. Oke, untuk yang kecil-kecil? Kecil-kecil yang masuk 2 bulanan itu sisa 5. Sisa 5. Iya. Oke. Yang baru menetas itu usia berapa itu? 1 bulanan? Ini 1 bulan ya, 1 bulan lebih ya. Oke. Total berarti sekitar 33 mungkin. 33. Oke Mas Rahman, terkait dengan ternak endok yang dikhawatirkan adalah kesediaan pakan. Di kandang sini seperti apa? Menggunakan apa ini pakannya ini? Pakannya ya Bekatul. Dicampur dari bekatul sama pur itu ya. Sama pur ya, sama manfaatkan sisa warung gitu. Ini Mas Roma juga pedagang makanan ya, skala kecil lah seperti itu. Nanti limbahnya dicampurkan ke pakan. Untuk limbahnya bisa disepil Mas Rahman. Apa ini dari limbah warungnya ini? Limbah warung ya, sayur-sayur itu sisa sama ampas-ampasan ya? Ampas ya, ampas kelapa itu. Ampas kelapa ya, ampas kelapa. Aman itu ya? Aman sih ya. Tapi mungkin dalam bentuk fresh ya? Iya, yang masih baru. Dalam bentuk fresh yang masih baru. Oke Mas Roman, terkait dengan pengalaman jenengan selama beternak endok yang kemarin sudah pernah kena virus nih, dan ketika itu sudah tumbang semua ya, satu kandang lebih dari 20 ekor. Iya. Oke, saat ini untuk tidak terjadi lagi pengalaman pahit tersebut, perawatannya seperti apa? Ya kebersihan ya. Kebersihan kandang yang pertama ya. Tetap kebersihan itu. Oke, untuk jamu-jamuan dikasih enggak? Jamu-jamuan enggak sih. Selama ini enggak ya? Oke. Terkait dengan pengembangan kandang nih Mas Rahman, menggunakan jaring ya? Iya. Dan berada di tengah pemukiman warga nih. Sudah pernah ada komplain enggak? Bau ini atau apa gitu? Kayak belum dia. Belum ya. Dan saya tadi juga masuk kandang tidak bau teman-teman. Ya karena ini memang terbuka ya, full terbuka, dan bawahnya juga tanah dan ada dedaunannya dan rumput-rumputannya. Ini menjadikan meresap ke dalam tanah, nanti kalau kena hujan itu akan lebih cepat kotorannya seperti itu. Oke Mas Roman, terkait dengan penjualan nih, sejauh ini seperti apa? Fokus ternak jenengan ini pedaging atau dijual indukan atau yang tetasan? Ya sementara ini masih jual tetasan mungkin. Jual tetasan ya? Baru usia berapa itu dijual? Ya paling semingguan sampai 1 bulan mungkin itu. Oke, seminggu atau 1 bulan ya? Iya. Selama ini penjualannya
dikirim kemana nih? Atau hanya di lokal Purworejo saja nih? Ya ada yang kirim-kirim luar kota juga itu Oke, terakhir kirim ke Jawa Barat sepertinya. Ya, Oke, kalau ada Purworejo lokal nih yang mau ke sini, teman-teman yang peternak pemula atau pensiunan mau beli hasil tetasannya, boleh atau tidak? ya bisa ya. Ya masalah ya. Oke. Tetapi untuk saat ini fokus jenengan di pembentukan itu indukan ya. Iya. Penyediaan indukan dulu. Karena ini memang kandangnya luas banget ya. Kandangnya luas banget. Ada 30 ekor aja komplang seperti itu ya. Kurang seperti itu. Oke Mas Roman, terkait dengan penjualan Minty nih. Keuntungan apa yang didapat oleh Mas Rohman ini? Kok bisa memilih untuk fokus ke penjualan Minty nih? Ya, mungkin sirkulasinya lebih cepat atau menghasilkan Minty ya? Mintiannya ya. Oke, baru netas belum diberi pakan yang banyak, Makan banyak ya. udah laku ya. Kalau satu tetasan itu ada berapa ekor? Enggak nentu sih. Ya rata-rata 10-an itu per indukannya itu. 10 ya? 10 Kadang lebih, kadang ya rata-rata 10 gitu lah. Oke. 10 sampai 15 itu. Di harga berapa Mas Rohman? Ya ini sementara ya umur semingguan ya 20 ribuan ya. 20.000. Berarti 200 ya? Iya. 200 itu sudah bisa buat beli katul berapa kilo itu? Berapa 1 kintal lebih itu? Berarti intinya satu induk hasil tetasan dijual itu bisa mengcover pakan populasi yang ada ya. Iya. Yang lain sisanya dianggap keuntungan seperti itu. Wow, mantap ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman semua untuk menjual tetasan, karena memang tetasan itu tidak butuh waktu lama dan biaya yang banyak. Oke Mas Rohman, untuk saat ini ada diri-diri itu. Kalau ada yang minat boleh atau tidak tuh? Dere sementara masih mau bikin sampel dulu. Oke, penasaran berarti ya. Selama ini jenengan berarti masih penasaran hasil tetasannya sendiri. Berarti belum pernah dibeli atau berarti belum pernah dibesarkan sendiri selama ini. Belum ya. Tetas hilang gitu ya. Belum Oke. sempat sampai gede itu. Jadi malah jenengan belum membuktikan hasil tetasan dari kandang sendiri seperti apa. Iya. Makanya ini selama ini dari beberapa waktu tidak keluar untuk dibesarkan dan biar terlihat ya. Iya. Oke Mas Roman, saya melihat di tengah kandang ini ada tumpukan sampah nih. Seperti itu ya. Tetapi malah ini menjadikan ternak enoknya ini memakan sisa-sisa yang bisa dimakan. Bukan plastik, tapi saya melihat tadi ada pelepah jantung pisang yang sebenarnya itu terbuang malah menjadi pakan alternatif. Yang kedua, ada juga lalat BSF di situ. Dan ini sengaja atau tidak sengaja menjadikan sampah ini di tengah kandang ini Mas Rohman. Ya sengaja tidak sengaja ya. Oke. Soalnya ya belum dibersihkan juga itu. Oh, belum dibersihkan. Awalnya pembuangan sampah ya. Awalnya pembuangan sampah itu. Oke, hanya dibentangkan jaring sebagai pelebaran kandang dan ubaran dan malah menjadikan lalat BSF ini datang. Ada lalat BSF saya tadi lihat teman-teman, dan itu bisa menjadi maggot ya. Semoga tidak ada lalat hijau di situ ya. Kemungkinan nanti dibersihkan ya Mas Roman ya. Iya. Oke, dibersihkan. Oke, Mas Roman, terima kasih ya atas waktunya ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Pelebaran kandang tidak membutuhkan biaya yang banyak ya teman ya. Jangan hanya permanen, tetapi teman-teman juga bisa menjadikan kandang itu tetap lebar, tetap aman dari gangguan predator ya. Tetapi tetap juga memilih biaya yang lebih murah. Ada entok yang memakan hijauan berupa rumput ya. Ternyata doyan. Kemarin saya meliput di Warang itu juga pakan utamanya rumput sama bekatul. Ternyata di sini saya melihat entok juga makan rumput ya. Jadi hijauan memang sangat penting bagi entok. Nalurinya dia bisa memakan segala hijauan, tidak dipilih-pilih ya.
Dan ini bisa menjadi pandangan kita semua, ternyata naluri endok itu juga butuh hijauan. Jangan hanya pabrikan saja, butuh hijauan sebagai penguat tulang kaki supaya tidak lemas. Dan terbukti di kandang ini juga ternyata endok-endoknya doyan hijauan, dan di beberapa tempat juga memakai hijauan bahkan rumput sebagai pakan utama. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman semua untuk beternak endok itu ternyata tidak terlalu susah ya, dan tidak terlalu ribet, tinggal kemauan kita mau atau tidaknya. Pembuatan kandang jangan menggunakan yang permanen kalau tidak mempunyai modal yang cukup, hanya dibentangkan waring ya, atau paranet atau jaring tipis lah seperti itu. Semoga ini bisa menjadi penyemangat. Ternyata endok itu ya tidak harus mahal, dan tidak harus khusus perawatannya diumbar seperti ini, dan menggunakan limbah warung rumah makan saja bisa untuk menjadikan ternakan endok kita tetap sehat dan tetap produktif. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Air Pelesiran Kandang.